Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Apa kabar semuanya anak didikku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi? Tetap semangat dalam proses pembelajaran kita. Nah, Bapak yang pakai C atau tingkat SMA ya. Pada hari ini hari Ahad tanggal 3 November 2024 ya. Pada pertemuan kali ini dalam proses pembelajaran kita pada bab 4 ini kita akan membicarakan tentang sholat dengan tertib. Kita sudah memahami dengan jelas bahwa sholat itu adalah ibadah yang harus kita kerjakan. Kita tidak boleh lalai meninggalkan sholat. Karena sholat ini merupakan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Maka tiang itu harus kita kuatkan. Kita sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti salatku. Bagaimana kita bisa mencontoh salatnya Rasulullah sementara kita belum pernah melihat Rasulullah? Ya, kita mendengar apa yang disampaikan para ulama-ulama kita, para ustaz kita, ya, yang telah mengarang daripada kitab-kitab. Nah, disitulah penyampaian yang penting bagaimana pentingnya sholat. Apakah kalian sudah melakukan sholat fardu dengan baik dan benar secara khusyuk wal khudu? Insyaallah ya. Pada pertemuan kali ini kita coba bagaimana menghafal gerakan bacaan sholat yang benar. Walaupun di antara kita umat Islam itu ada beberapa perbedaan tentang cara sholatnya. Karena perbedaan mazhab. Seperti Imam Malik. Kalau Imam Malik itu ketika sudah takbir itu tidak bersedekap lagi. Tidak ada baca Al-Fatihah. Bismillahnya. Berbeda Imam Hanafi. Imam Hanafi disirkan aja bismillahnya. Juga Imam Syafi'i dijaharkan bismillahnya. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Tetapi pada hakikatnya semuanya ada tuntutannya. Ya. Yang penting rukun sholat bagaimana dilaksanakan dengan sebenarnya. Kita coba bagaimana kita ketika berdiri tegak. Bagaimana berdiri tegak kita lakukan? Ya, berdiri tegak kita lakukan menghadap kiblat. Pandangan mata ke arah tempat sujud. Pada saat berdiri tegak kita berniat solat. Nah, niat solat ini bisa dilakukan di dalam hati atau dilafalkan. Ya, niat solat harus sesuai dengan solat yang kita kerjakan. Seperti lafaz niat solat subuh. Usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan. Kalau sendiri adaan aja. Kalau kita makmum adaan makmuman. Kalau imam adaan imaman lillahi ta'ala. Saya solat subuh 2 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Begitu juga niat sholat zuhur, usolli fardhaz zuhri 4 rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Niat sholat asar, usolli fardhal asri 4 rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian usolli fardhal maghribi 3 rakaati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Terakhir sholat isya
Nusalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada alilah. Inilah sholat 5 waktu yang diajarkan. Bagaimana kita berniat, meluruskan niat kita untuk menunaikan sholat itu. Kemudian selanjutnya kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dilakukan mengangkat kedua tangan setinggi bahu hingga ujung-ujung jari sejajar dengan telinga. Jari-jari tangan dikembangkan dihadapkan ke kiblat. Pada saat bertakbiratul ihram kita mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya kita bersedekap. Setelah takbiratul ihram, tangan bersedekat. Pergelangan tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian diletakkan di antara dada dan perut. Pada saat itu kita membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan satu ayat atau surat dari Al-Quran. Ya. Tentunya sudah paham semua ini, sudah hafal semua ini ya, doa iftitah, pengen lagi tingkat SMA. Karena anak SD aja itu sebelum dia lulus itu diwajibkan praktiknya itu adalah sholat. Kalau SMP itu praktiknya adalah praktik sholat jenazah. Kalau di SMA itu praktiknya adalah bagaimana dia caranya dalam fardu kifayahnya. Kalau SMP tadi sholatnya, kalau di SMA itu fardu kifayahnya, bagaimana cara memandikan mayat, bagaimana cara mengkafani mayat. Tidak, belum dipelajari nanti dikuburkan. Kalau dikuburkan nanti urusan nanti kuliah lagi, bagaimana cara menguburkannya ya. Tapi semuanya itu kita harus pahami dengan jelas. Maka pada pertemuan kali ini kita hanya membicarakan bagaimana pentingnya bacaan-bacaan sholat. Kita kerjakan sholat dengan cara tertib, dengan cara khusyuk, dengan cara konsentrasi. Maka dari itu marilah kita betul-betul sholat yang sebenarnya sebagai tuntunan Rasulullah SAW ya, sebagaimana yang diajarkan dalam agama kita. Karena sekarang ini banyak sekali aliran-aliran ya, sholatnya tidak ada lagi berdiri sujud, cukup dia diam aja sudah dianggap sholat. Kita katanya tidak perlu sholat, capek-capek aja berdiri, ruku, sujud. Yang penting kita sudah diam, berdoa itu sudah sholat aja namanya tuh. Nah ini semuanya tidak benar. Kita boleh duduk, boleh berbaring sholat ketika kita memang sakit. Nah itulah hal-hal yang perlu kita pahami dalam pertemuan ini. Tidak panjang lebar Bapak sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Bapak cuma ingatkan insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, nah didikku sekalian sudah mengikuti daripada ujian semester ganjil. Ya. Maka sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran ini, Bapak akan memberikan soal latihan nanti dikirim kepada Umi sebagai tambahan nilai nanti di rapornya ya. Soal yang pertama, kapan kamu membaca doa iftitah? Yang kedua, jelaskan pengertian daripada khusyuk. Apa itu khusyuk? Yang ketiga, pada rakaat keberapa gerakan salam dilakukan ketika sholat subuh, maghrib, dan isya? Dan yang keempat, kapan kita disunahkan untuk membaca surah Al-Quran dalam pelaksanaan sholat? Dan yang kelima, bagaimana tentang tata cara sholatnya ketika takbir menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali ya. Sekali lagi, bagaimana cara takbirnya menurut 4 imam ini, bagaimana cara takbirnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi.
Demikian Bapak nak sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.